sini kami mendapatkan materi, yaitu materi tentang perang Bali di perang Banjar, dan akan kami jelaskan dari mulai terbelakang, jalannya perang, akhir perang, hingga tokoh-tokohnya. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang dan jalannya perang di perang Bali. Silakan. Latar belakang perang Bali. Latar belakang perang Bali terjadi karena tindakan kesewenangan dari pasukan Belanda yang berani mengusik peraturan adat di Bali. Sebenarnya perang Bali terbagi menjadi beberapa bagian, yakni perang Bali 1, perang Bali 2, dan perang Bali 3. Mujibah Utami dalam buku berjudul Cerita Perang Kemerdekaan Indonesia menjelaskan bahwa Bali pada abad ke-18 hingga ke-19 masih belum terlalu terkenal di dunia. Baru pada tahun 1830, pasukan Hindia Belanda datang dan mengambil kerajaan di Bali. Sayangnya, Belanda dengan kesewenangannya mengusik adat dan peraturan daerah di Bali, termasuk menentang adat adanya kawan-kawan yang telah berlaku sebelum kedatangan Belanda ke Bali. Jalannya perang. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 4 1975 karya Kartowijoyo, armada Belanda terdiri dari 1.700 prajurit cadangan dari Batavia dan Surabaya dipimpin oleh komandan tertinggi Van der Waals selama 2 hari. Pasukan dari kerajaan Buleleng, Karangasem, dan Kaliurang bertempur mati-matian mempertahankan kedaulatan Bali. Namun, karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan modern, maka para pejuang mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut menyebabkan Raja Buleleng I, Gusti Ngurah Manje, dan Ketut Jelantik mundur ke daerah Jagaraga. Pihak Bali juga terpaksa menandatangani perjanjian damai pada 6 Juli 1846. Penandatanganan perjanjian oleh pihak Bali merupakan salah satu siasat untuk membangun kembali kekuatan demi melawan Belanda pada periode berikutnya. Untuk akhir perang, Belanda telah mengetahui ingkaran perjanjian damai oleh Bali pada 1987 pada tanggal 15 April 1849. Semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga dari 2 sisi depan dan sisi belakang. Pertempuran di Jagaraga berlangsung selama 2 hari dan kekuatan dari aliansi kerajaan Bali dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Raja Buleleng dan Ketut Jelantik mengalihkan diri menuju Karangasem untuk meminta bantuan dari Raja Karangasem. Namun, Belanda dan pasukannya tetap mengejar Raja Buleleng dan Ketut Jelantik. Mereka terbunuh dalam upaya menarik diri dari Belanda. Untuk pahlawan dan tokoh perang ada I Gusti Ngurah Rai dan I Ketut Jelantik. I Gusti Ngurah Rai adalah salah satu pahlawan yang kini namanya dinamakan sebagai nama bandara di Bali. Dinamakan Perang Jagaraga karena I Gusti Ketut Jelantik memusatkan benteng pertahanan di Jagaraga. I Gusti Ketut Jelantik memimpin 16.000 prajurit Bali yang bersenjata api. Dalam peperangan ini, pasukan Bali mampu memukul mundur pihak Belanda dan menewaskan 200 orang prajurit Belanda. I Gusti Ngurah Rai dikenal dengan aksi heroiknya saat melakukan perang habis-habisan atau yang disebut Pukutan Margarana. Di tempat perang Pukutan Margarana itulah kini berdiri Taman Pujaan Bangsa Margarana yang terletak di Marga, Kabupaten Bali. Perang Banjar. Latar perang Banjar adalah peperangan yang terjadi di Banjarmasin pada masa kerajaan Islam dan penjajahan Belanda. Perang ini dipicu atau perlawanan rakyat yang menjadi tentara eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. Munculnya konflik perbuatan saksa Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. Sikap cawan-cawanan dari tanah jiwa dan ideologi Belanda sebagai Sultan Banjar. Kemudian ada jalannya perang. Jalannya perang itu perang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan terjadi perlawanan di berbagai daerah. Pada 28 April 1859, pos-pos Belanda di Martapura dan Tengaro diserang oleh Pangeran Antasari. Lalu dibentuklah suatu gabungan. Gabungan ini menghasilkan kesepakatan tentang penolakan
semua perjuangan pasukan yang telah dikerahkan. Pada peperangan selanjutnya perlu diakui bahwa mereka kekurangan senjata. Hal inilah yang kemudian membuat Pangeran Hidayatullah mundur. Pada akhirnya Belanda melakukan penangkapan pada Pangeran Hidayatullah. Akhirnya perang Gajah adalah Belanda perlahan akhirnya menjadi kekuatan rakyat bergantung pada pemimpin mereka. Oleh karena itu, Belanda berusaha menangkap semua pemimpin yang ada di masa itu, sampai akhirnya semua pemimpin gugur dan perlawanan rakyat Gajah di Belanda pun berakhir. Dalam perang Bandar ini ada seorang pahlawan yang memimpin perangnya, yaitu Pangeran Antasari yang merupakan tokoh pahlawan nasional yang berperan dalam perang Bandar. Ia juga memimpin pasukan perang Bandar untuk melawan Belanda. Baik, itulah materi yang telah kami ringkas untuk dijadikan sebuah infografis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.